untuk lanjut memimpin negeri ini 1 periode lagi. Kami mendukung Jokowi karena 1. Jokowi adalah ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. 2. Jokowi adalah pemikir strategis dan visioner. Tahu apa yang harus dikerjakan hari ini untuk Indonesia agar Indonesia semakin maju dan semakin bermutu di masa yang akan datang. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya. Menjelang pemilu, tiba-tiba semua jadi kadrun, tiba-tiba semua ngomong oligarki, tiba-tiba semua sok jadi pahlawan kesiangan. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Hai Besti, Assalamualaikum. Gimana nih puasanya hari ini? Masih lancar kan? Bagi tips dong ala kamu, gimana caranya puasa seharian gak terasa lemas? Kalau tips ala aku, biasanya aku konsumsi madu ruqyah GN13 pada saat sahur dan berbuka. Dan tahu nggak, ternyata di luar sana banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari madu ruqyah GN13. Yuk share tips ala kamu. Tapi jika ingin merasakan manfaat madu ruqyah GN13, bisa order di 0856 55505051. Kami menyediakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, dan Anda bisa memanfaatkan gratis ongkir. Dan kami pun siap melayani Anda untuk pendaftaran agen maupun reseller. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, saya bacakan dulu alasan mengapa kami berkumpul di sini dan memberi dukungan pada Jokowi untuk lanjut memimpin negeri ini 1 periode lagi. Kami mendukung Jokowi karena 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Gus Nur, sahabat saya, saudaraku semua, tanpa terkecuali, sebangsa, setanah air, sebineka tunggal ika, wabil khusus seiman seagama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan. Insya Allah siap menyongsong hari esok jauh lebih berkah, jauh lebih semangat, jauh lebih positif, insya Allah ya. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita semua mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, digenggam iman kita ini agar senantiasa tetap mengikuti sunnahnya beliau, supaya langkah kita, pikiran kita, keputusan kita itu membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Baik teman-teman, gimana setelah nonton video tadi? Video tadi itu saya akan mereaksi ya, reaction atau mengomentari video ini ya. Ini harus kita komentari. Ada sih tadi video seorang banser yang ditampar secara simbolis oleh Kiai Sukron Makmun. Banser itu jaga kiai, bukan jaga gereja. Tapi udahlah, kita nggak usah angkat itu. Menjaga kiai, mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah ini kiai. banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya banser kiainya tidak jaga gereja yang Allah jaga. Nah, kita templeng pakai. Akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Ya, iya. Suruh jaga kiai, jaga. Ada juga videonya Kiai Idrus Romli yang mengatakan Abu Janda itu musuh dalam selimut di dalam banser. Kita juga nggak usah komentar itu. Tadi admin ngirim itu ya. Tapi intinya jauh sebelum Kiai Idrus Romli ngomong Abu Janda, jauh sebelum Abu Janda besar, ketika Abu Janda masih embrio di dalam banser, saya sudah keras ya, marah kepada makhluk yang bernama Abu Janda itu. Tapi ya akhirnya saya yang dimusuhi oleh
teman-teman Banser, sahabat Banser ya, oke nggak apa-apa, itu next ya, udah selesai. Oke, jadi ini menarik video ini teman-teman ya. Saya ingin komentar dua sisi, 2 poin. Saya ingin komentar yang pertama adalah yang berambut gondrong yang membacakan ikrar ini. Rambut gondrong yang membacakan ini, tulisan ini, yang ngomong ini loh ya. Termasuk orang-orang yang lain yang ada di situ. Untuk lanjut memimpin negeri ini 1 periode lagi. Kami mendukung Jokowi karena 1. Jokowi adalah ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. 2. Jokowi adalah pemikir strategis dan visioner. Tahu apa yang harus dikerjakan hari ini untuk Indonesia agar Indonesia semakin maju dan semakin bermutu di masa yang akan datang. 3. Jokowi menomorsatukan kualitas manusia Indonesia sehingga manusia Indonesia punya akses dan peluang untuk jadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih berdaya, dan lebih kompetitif. 4. Jokowi memberantas korupsi dan membuat impian jadi kenyataan dengan kerja. Sehingga yang mangkrak bisa jadi kenyataan. 5. Jokowi lelaki sejati. Nah, ini opini saya, ini pendapat saya. Inilah cermin kualitas rakyat Indonesia sekarang ini. Oke, saya ulang ya. Ini cermin kualitas sebagian kecil rakyat Republik Indonesia. Ya Allah. Mereka tidak berpikir ya bahwa apa yang dia baca, apa yang dia kumandangkan, apa yang dia nyatakan, yang gondrong itu, termasuk yang hadir di ruangan itu mereka tidak berpikir bahwa mulut mereka, telinga mereka, mata mereka, dari rambut sampai kaki mereka, itu besok dimintai pertanggungjawaban sama Allah, dihisap sama Allah. Apalagi acara ini, apalagi apa yang dia nyatakan, apa yang dia baca, itu menyangkut nasib berjuta-juta rakyat, menyangkut masa depan sebuah negara, bangsa. Nah, ini mereka nggak berpikir. Ya, tapi ya memang harus begitu isinya dunia, memang harus ada orang-orang seperti itu. Nah, ini kan opini ya. Kalau saya, ini bukan teori. Kalau saya diundang, dibayar, suruh hadir di acara seperti itu. Ini poin pertama ya. Jadi kita akan komentari dari sisi audiennya dulu. Nanti baru kita komentari dari sisi Jokowinya ya. Ini dari audien, dari orang yang membaca itu. Nah, kalau saya diundang di acara seperti itu, deklarasi mendukung lansak piturute begitu, dikasih amplop 100 juta, pulangnya dikasih amplop 200 juta, dikasih amplop 500 juta, dikasih amplop 1 miliar gitu. Atau bila perlu saya yang disuruh baca itu, dibayar 1 triliun, dibayar 100 triliun, dibayar dunia dan isinya ini. Insya Allah, wallah. Karena ini bukan teori ya, ini sudah kita praktekkan. Saya akan menolak, saya nggak akan bisa seperti itu. Ya kan? Bayangkan kalau yang baca itu saya dibandingkan orang yang di situ yang rambutnya gondrong tuh. Lebih viral mana, lebih terkenal mana, lebih berbobot mana. Seandainya yang baca itu saya. Atau Rocky Gerung. Atau Habib Rizik, atau Said Didu.
Ya intinya orang-orang yang belum masuk angin lah ya. Oke, tapi nggak usah ngomong orang lain lah, saya lah. Gus hadir di acara itu, Gus Nur baca surat pernyataannya, nanti dunia dan isinya ini ambil untuk Gus Nur. Ini komitmen ya, insya Allah, karena kita nggak boleh takabur, harus tetap ada insya Allah. Tetapi insya Allah dan wallahi sebagai pernyataan sikap nggak akan terjadi itu. Karena saya orientasi hidupnya gini, bukan nggak boleh ya ngomong saya nggak boleh ya, takabur ya, kami lah ya. Karena kita berpikir, keluarga saya berpikir, dan saya berpikir hidup saya di dunia ini hanya sementara, hanya hitungan detik saja. Di dalam resolusi durasi perhitungan Allah ini hanya sisa berapa detik, sementara di alam barzah, di akhirat itu kekal abadi selamanya. Jadi untuk apa saya tukar kehidupan abadi dengan kehidupan yang fana remeh temeh ini dengan membaca atau hadir di acara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohehannya, kebenarannya. Itu dari sisi netizen ya, dari sisi yang teriak-teriak, tepuk tangan, astagfirullahaladzim. Coba diputar lagi video-video waktu kampanye dulu itu loh, yang di mana itu kan ada masih videonya tuh. Ini kartu sembako murah, ini kartu, kalau pakai kartu ini nanti ibu-ibu beli sembako dapat diskon. Yang ini kartu sakti, kalau nanti di training, kalau belum dapat pekerjaan nanti dikasih tunjangan, dikasih gaji. Tepuk tangan. Itu kemana semua orang-orang itu? Yang hadir ribuan itu kemana semua? Kan mirip-mirip. Jadi kasihan ya. Dan lucu, sangat tidak nalar. Dia bilang apa tadi itu, harus lanjut 3 periode karena Jokowi tokoh apa tadi itu, revolusi apa tadi itu. Nanti diikuti lagi lah, aku nggak begitu memperhatikan tadi. Ya intinya harus dilanjutkan lagi 1 jabatan karena mencerdaskan lan sak piturute. Astagfirullah. Nanti saya putar lagi lah, komentari. Ya, jadi pendapat saya sangat-sangat menjijikkan. Ya Allah, mudah-mudahan genetikku 21 turunan sampai 1000 turunan sampai mentok kiamat, jangan sampai ada yang lahir dari generasiku manusia-manusia yang bermental seperti ini ya Allah. Oh, sudah jelas bohongnya, sudah jelas dustanya, sudah jelas munafiknya ini rezim ini, sudah jelas menipunya. Kok bisa-bisanya berani membuat pernyataan seperti ini? Oke ya, saya nggak usah panjang-panjang, intinya ini komentar saya. Jadi yang pertama menjijikkan, yang kedua nggak tahu malu, yang ketiga melanggar hukum, melanggar konstitusi. Ya sudah, intinya nggak tahu malu, menjijikan dan melanggar konstitusi ya, melanggar akal, melawan akal sehat, melawan kodrat. Nanti saya putarkan videonya untuk sedikit saja mengcounter pernyataan orang ini. Ada 2 atau 3 video yang akan saya putarkan, nanti biar dicarikan sama admin. Dan nanti dari situ kita bisa menilai apa benar ya selama dipimpin oleh rezim ini rakyatnya makmur. Jalan tol aja proyek banyak yang mangkrak, banyak yang bangkrut, PHK di mana-mana, ya kan? Koruptor di mana-mana, pemberantasan korupsi katanya, korupsinya di mana-mana. Bahkan sampai sekarang tokoh penyuap KPU Harun Masiku yang nggak ketangkap sampai sekarang. Setiap ditanya dulu sama wartawan Jadi ini politik, ini demokrasi. Saya akan tampilkan beberapa video tanpa bermaksud
menghina gestur tubuh, merendahkan nilai diri, tapi dalam ranah politik sah-sah saja saya buat konten seperti ini. Jadi kalau saya anggap dia melakukan pembodohan masyarakat, saya melakukan pencerdasan masyarakat, kan boleh. Oh, dia boleh, masa saya nggak boleh? Oke. Nah sekarang dari sisi Jokowinya. Nanti putarkan videonya, Dek. Sudah tak siapkan. Ketika dia ditanya wartawan, obligasi itu apa? Obligasi itu apa tuh? Duit itu kita banyak kok, ngapain ngutang? Nah ternyata sekarang kita kejerat dengan utang riba, ya, sehingga rakyat jadi korban. Semua naik, semua dipajekin, ya, semua dicekikkan ke rakyat, dibebankan ke rakyat. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang dari sisi Jokowinya. Nah sekarang kita semakin jelas kan. Nah dari video ini kita sudah yakin, memang pada dasarnya rezim ini ingin 3 periode, sudah, titik. Nggak usah pakai teh ngaling-ngaling, nggak usah isu tempe sore dele atau isu dele sore tempe, atau mungkin paginya kucing, siangnya serigala, sorenya macan, malamnya ular, dini harinya Dracula. Nggak usah wis. Udah cetha welo-welo bahwa rezim ini rakus, loba, tamak, titik. Intinya rezim ini sedang melakukan berbagai macam cara untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk nambah jabatan, untuk minta 3 periode, sudah, titik. Arahnya amandemen undang-undang, merubah undang-undang, udah itu, titik. Melanggar konstitusi, titik. Gak usah malu-malu lagi. Ini hadir di acara, kalau diam-diam kan menampar muka saya, mencari muka, menampar muka saya itu 3 periode itu. Ya sama dengan saya nggak mikir copras, saya nggak mikir capres, apa copras, capres, mikir kali, pusing. Ternyata ya nyapres. Anak saya nggak tertarik politik, ya ternyata jadi wali kota. Ya, utang duit kita banyak, ngapain ngutang? Ternyata yang ngutang. Kita nggak akan import, ya. Stop import beras, stop import pangan, stop import ikan, stop import apa, ternyata raja import, apa-apa import. Kan begitu. Saya tidak akan meninggalkan ibu kota sampai masa jabatan 5 tahun, ya ternyata begitu. Bahkan tanda tangan politik di depan rakyat, kampung akuarium tidak akan menggusur kampung akuarium, ternyata digusur. Zamannya Ahok dan nggak berdaya. Sudah, ini cetha welo-welo, ya udah jelas gamblang bagi orang yang berakal. Ya, jadi nggak usah malu-malu lagi, minta 3 periode, titik, udah. Rakus jabatan, titik, udah, nggak usah pakai berkamuflase macam-macam. Semakin kesini semakin nggak malu kan, terang-terangan dengan bikin acara-acara seperti ini, galang-galang dukungan seperti ini, hadir di acara 3 periode dan dia hadir, malu Pak, malu. Coba dengan gestur tubuh, ya, dengan, aduh ini kalau tak teruskan kena undang-undang ITE nanti ini, ya. Kalau saya artikan gestur tubuhnya dengan bahasa yang vulgar, Bloko Suto, nanti jangan-jangan pencemaran nama baik, kan repot. Udah ya, jadi sudah jelas ya sekarang ya. Rezim ini ingin 3 periode, sudah. Rezim ini ingin melanggengkan kekuasaan, sudah. Mungkin oligarkinya belum puas, mungkin proyek-proyeknya belum selesai, proyek oligarkinya, proyek sekulerismenya, proyek liberalismenya mungkin belum selesai. Proyek adu domba rakyat, adu domba umatnya mungkin belum selesai. Makanya harus maksa minta tambahan jabatan. Sudah, itu intinya. Jadi gimana Gus Nur? Haram hukumnya. Ini konten saya bertanggung jawab, bukan menebar kebencian. Jadi kalau ada orang ngomong 3 periode boleh, berarti boleh dong ngomong haram 3 periode. Kan demokrasi katanya. Jangan nanti undang-undang ITE, jangan. Udah. Coba saya suruh baca ngomong seperti tadi, bayar 1 triliun, 2 triliun. Wallahi,
mati kafir, mati murtad daripada saya dibayar untuk bikin acara pernyataan yang seperti itu. Gak bisa. Bukan berarti saya kebanyakan duit. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sahabat Gus Nur waspadalah ya. Anda ini dilempari kaos dari mobil itu kan Anda sudah direndahkan harga dirimu serendah-rendahnya. Walaupun yang dilempari kaos itu bukan kamu, tapi kan kamu terwakili sebagai rakyat. Harusnya sakit hati dan terendahkan harga dirimu. Dilempari kaos dari mobil tanpa sopan santun, tanpa adab, apa itu? Oke ya, kurang lebih seperti itu. Menjelang pemilu, tiba-tiba semua jadi kadrun, tiba-tiba semua ngomong oligarki, tiba-tiba semua sok jadi pahlawan kesiangan. Ya, nanti saya putarkanlah videonya itu nanti. Ada Mahfud MD siapa, Lanyala siapa itu kan. Orang-orang yang di dalam sistem yang selama ini diam mulutnya, sekarang rame-rame bicara kebenaran, bicara keadilan, bicara kesejahteraan. Hati-hati, semua akan kadrun pada waktunya. Oke teman-teman ya, ini hari ini tanggal Ahad ya, 24 April 2022 Ba'da Isya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini manfaat. Jadi yang cerdas, jangan tukar harga dirimu dengan kaos, jangan tukar martabatmu dengan beras. Ya, kalau toh memang ada rakyat yang jatuh ke titik itu ya udah nggak apa-apa, karena memang rakyat ini terlalu banyak, nggak mungkin semuanya sadar. Nggak mungkin semuanya punya harga diri, nggak mungkin semuanya punya idealis, ya, punya kedaulatan. Pasti adalah rakyat yang lemah iman, lemah mental, ya, sehingga uang 50.000 sudah mabuk, uang 100.000 teler, uang 1 miliar sudah hilang ingatan, hilang iman. Ya udahlah, memang itu bagian dari sunatullah. Yang penting ayo kita jaga keluarga kita dari rezeki-rezeki yang subhat seperti itu, ya, jaga harga diri kita. Ya, jadi intinya kalau ada orang yang mendukung 3 periode, monggo. Kalau ada orang yang mendukung 3 periode, monggo. Nah, saya orang yang mengharamkan 3 periode. Pun dibayar pun berapa triliun pun, saya termasuk orang yang mengharamkan 3 periode. Karena di mata saya rezim ini 2 periode ini sudah teramat mengerikan. Barakallah, salam demokrasi, salam cerdas, salam harga diri, salam berdaulat, ya, salam NKRI harga mati, ya, tapi bukan hanya lip service di bibir. Itu mahasiswa turun tiap hari demo itu juga salah satu, bahkan ya salah satu bentuk kegelisahan rakyat juga. Bank Indonesia juga, beritanya itu tadi di koran, Bank Indonesia juga buat pernyataan bahwa krisisnya sekarang sangat parah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pun ya teman-teman ya, biar nggak ngelantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak! 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 Untuk lanjut memimpin negeri ini 1 periode lagi. Kami mendukung Jokowi karena 1. Jokowi adalah ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. 2. Jokowi adalah pemikir strategis dan visioner. Tahu apa yang harus dikerjakan hari ini untuk Indonesia agar Indonesia semakin maju dan semakin bermutu di masa yang akan datang. 3. Jokowi menomorsatukan kualitas manusia Indonesia, sehingga manusia Indonesia punya akses dan peluang untuk jadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih berdaya, dan lebih kompetitif. 4. Jokowi memberantas korupsi dan membuat impian jadi kenyataan dengan kerja, kerja, kerja.
sehingga yang mangkrak bisa jadi kenyataan. Lima, Jokowi lelaki sejati. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. Ladies and gentlemen, I would hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. Bloomberg calls it the Instagram Park. By the way, freedom after the speech is also guaranteed. Indeed, our media and social media have been instrumental in exposing corruption and demanding result from our government official. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap ya, Pak, anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Kan utang, iya kan? Ya, Pak. Kok seneng utang duit kita? Pak, soal banjir. Banyak. Banjir pulau, Pak. Soal banjir, Pak. Tapi nanti kita lihat. Obligasi. Harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, gitu, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat, ya. Ini korupsinya kan dah tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cedat. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid, ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam, insya Allah. Kulo kok gak ada motivasi kafe 24 jam bisa, supermarket 24 jam bisa, insya Allah masjid juga bisa 24 jam, okay?
akan menjadi masjid untuk semua orang Islam tanpa terkecuali. Tahajud, duha, tamu, musafir, apa saja umat Islam tanpa terkecuali masuk ke masjid ini, insya Allah jadi berkahnya. Oke, saya minta doa restunya di setiap sholatnya jenengan, sholatnya sampean, tolong diselipkan doa, mudah-mudahan pembangunannya ini lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi gini ya, saudaraku, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, baik yang di grup ataupun yang di medsos ataupun yang di luar medsos, sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat jamaah dimanapun berada tanpa terkecuali, dibantu doa, diselipkan doa, terus kemudian kita juga buka donatur, itu. Monggo, kan banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, pahalanya, kelebihan pahalanya sedekah membantu pembangunan masjid itu, Masya Allah. Uang yang Anda sedekahkan ke sini, mungkin Anda lupa dengan uang itu, tapi uang yang jadi masjid ini, pahalanya tidak akan pernah lupa dengan jenengan. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Jadi Bank Muamalat itu ada di banner itu. Bank Muamalat 831-003-8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya, Masjid Karomah 13 ya. Nomor rekeningnya Bank Muamalat 831-003-8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nomor konfirmasi itu Mas ya, 0821-34-33-3317, konfirmasi Terus begini, sampean yang orang Malang atau apalah yang mau bersedekah material, besi atau semen, boleh langsung ke sini. Desa apa? Kelampok. Desa Kelampok, Ahsana perumahan gitu sudah tahu semua. Langsung kirim ke sini, di sana ada gudangnya. Monggo, ini perjalanan masih jauh. Insya Allah hari ini hari Rabu 6 April 2022, pas bulan Ramadan. Bismillah kita mulai pembangunannya. Insya Allah lancar 2 lantai. Insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk umat Islam umumnya, masyarakat sekitar pada umumnya. Wabil khusus lagi kepada yang sudah beli properti perumahannya. Nah, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo ditelepon nomor handphone itu, apa yang perlu ditanyakan nanti langsung hubungi saya, insya Allah. Baik ya teman-teman, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, jamaah dimanapun berada, saya tunggu doanya, saya tunggu senyumnya. Ayo bergabung ke dalam perjuangan ini, menyelesaikan pembangunan masjid. Atau mungkin sampean mau Gus Nur, aku tak nyumbang pondasinya, boleh. Ya, Gus Nur saya nyumbang 1000 bata, 1000 semen, boleh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ketemu di surganya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.